Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Bersyukur di Ramadan di 1444 Hijriah ini kita melaksanakannya dengan penuh bahagia, dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sedikit dari tema jiwa yang tersadarkan dari buku Awareness of Ramadan karangan Nanang Qasim Yusuf. Dikutip dari Quran surat Al-Fajr surat ke-86 ayat ke-27 sampai 30 yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul azim. Dalam tema ini ada cerita yang sangat membekas, yang luar biasa gitu. Jadi ada si fulan, dia ada tamu, kedatangan tamu yang bernama malaikat. Dia punya 4 kesayangan. Dia dikabarkan bahwa besok dia meninggal dan bisa membawa salah satu kesayangannya ini. Kesayangan yang pertama, si fulan ini bertanya gitu, wahai kesayanganku, besok aku meninggal, apa kamu mau menemaniku gitu. Si kesayangannya ini menjawab, enak saja, mau mati ngajak-ngajak, mati aja sendiri gitu. Masya Allah, subhanallah, nauzubillah ya. Nah, kesayangan yang kedua, si bulan ini datang ke kesayangan yang kedua, wahai kesayanganku, maukah kau menemaniku besok gitu. Besok aku mati gitu. Kesayangan yang kedua menjawab, wahai kekasihku, aku mau menemanimu, tapi mengantarkanmu hanya sampai depan rumah saja. Akhirnya si bulan ini datang ke kesayangan yang ketiga. Kesayangan tiga ini ditanya, wahai kesayanganku, apakah kau mau menemaniku saat aku mati? Si kesayangan yang ketiga menjawab, wahai kekasihku, mohon maaf gitu, saya mau menemanimu tapi sampai alam kubur aja gitu, sampai di dalam kubur gitu. Terus si fulan ini tanya ke kesayangan yang keempat gitu, karena memang yang pertama itu yang paling disayangi sama si fulan, yang kedua ini berikutnya yang disayangi berikutnya gitu, yang ketiga ini yang disayangi berikutnya pun nggak mau menemaninya hanya sampai ya di alam kubur aja. Yang ketiga, yang keempat ini ditanyain gitu ya, yang bisa dikatakan kalau diibaratkan dengan wanita itu udah reot, udah jelek lah gitu. Tapi ditanyain, masya Allah gitu, wahai kekasihku, apakah kamu mau menemaniku saat aku tiada esok? Si kekasih ini menjawab, kesayanganku gitu, masya Allah, kekasihku, masya Allah, aku mau menemanimu gitu sampai kamu di mana, masya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi diibaratkan keempat ini adalah apa, teman-teman? Satu adalah harta kita, harta benda kita, mobil kita gitu. Yang kedua adalah anak kita, tetangga kita, kerabat, teman dekat kita. Yang ketiga adalah badan kita, dan yang keempat adalah ruh kita, jiwa kita, yang menemani kita sampai kapanpun. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi dari cerita tersebut ya teman-teman, banyak mungkin orang yang berlomba-lomba mengejar dunia, mengejar harta, mengejar kemewahan, ketenaran gitu ya. Tapi mereka melupakan jiwanya gitu, merupakan membangun jiwanya, mengisi ruhnya dengan amal-amal baik gitu ya. Bahkan dia selalu berkompetisi gitu untuk menumpuk hartanya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi kalau dalam lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman itu, di situ terdapat syair ya, di lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, sekarang yang terjadi adalah
banyak yang dibangun itu adalah gedung-gedung bertingkat, bukan jiwanya gitu, bukan manusianya yang dibangun, tapi berupa kayak tempat-tempat ibadah dibangun sedemikian rupa, tapi orangnya ini nggak dibangun. Ya sama aja, banyak masjid mewah tapi nggak ada isinya penuh juga. Paling Ramadan di awal-awal, ke belakang kemana mereka? Ke mall. Nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya ya teman-teman. Jadi saya pernah menemukan juga ya gitu. Di sini juga ditulis banyak manusia sekarang itu yang anak lebih muda itu jiwanya loyo. Tapi pernah nggak teman-teman menemukan seorang yang udah usianya renta tapi jiwanya itu masih luar biasa semangat gitu? Pernah nggak? Pernah kan teman-teman? Nah itulah. Jadi jiwanya yang diisi dulu, jiwanya yang dikasih ilmu dulu, jiwanya yang dinutrisi dulu gitu. Jadi muda nggak ada semangat, tapi yang berjiwa sudah nggak muda, usia 70-80 masih semangatnya luar biasa gitu. Jadi semoga kita di 11 bulan ke depan setelah Ramadan ini tetap menjadi orang yang jiwanya kuat gitu ya. Jadi Ramadan ini adalah sebagai pembelajaran kita buat 11 bulan ke depannya gitu. Menjadi makin taat, makin sukses, makin kaya dari fisik dan ruhnya gitu. Jadi dari semuanya gitu. Jadi seimbangkan diri kita, baik ruh, jiwa, fisik kita, semuanya ya teman-teman ya. Jadi dalam training the seven awareness, makanan jiwa adalah keikhlasan. Inilah yang penting daripada yang penting gitu. Jadi yang paling penting adalah jiwa kita, jiwa yang penuh dengan keikhlasan. Jadi pernah nggak teman-teman berdoa, ya Allah, kumpulkanlah saya di surga bersama orang-orang mukhlisin gitu. Pernah nggak? Pernah ya teman-teman ya. Jadi berdoa selalu semoga Allah senantiasa memberikan jiwa-jiwa kita yang tenang, jiwa-jiwa yang nafsu mutmainah gitu ya teman-teman. Jadi sebagai penutup tasyakur kita menyanyikan sedikit lagu dari band Ungu ya, Ikhlas. Pernah dengar ya teman-teman? Jadi kurang lebih syairnya itu ada gini: sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga jika hatinya belum ikhlas gitu. Jadi tidak akan pernah bisa kita menikmati surga kalau kita tidak ada rasa keikhlasan. Barakallahu fiik. Jika ada kesalahan itu murni dari saya. Jika ada manfaatnya silahkan diambil. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita manfaatkan 10 malam hari terakhir ini di Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan makin baik, makin taat, makin kaya, makin sehat. Masya Allah, barakallahu fiik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.